Selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi teknik integrasi bagian 2, yaitu integrasi untuk beberapa jenis bentuk trigonometrik. Oke, saya langsung ke tipe yang pertama. Tipe yang pertama itu adalah sin pangkat nx dan cos pangkat nx. Nah, untuk n-nya sendiri di sini ada dua tipe. Bisa jadi n-nya itu bilangan ganjil ataupun n-nya bilangan genap. Kita lihat dari contoh yang pertama. Untuk yang pertama, di sini n-nya ganjil ya. Jadi Anda diminta untuk menentukan integral dari sin pangkat 5x dx. Nah, untuk kasus yang bilangan ganjil, nanti kita akan kita akan bagi pangkatnya itu menjadi satunya genap, satunya yang ganjil. Caranya itu adalah kalau misalnya dia pangkat 5, berarti kita bagi dia jadi sin pangkat 4x dikalikan dengan sin x. Sin x itu berarti sin pangkat 1. Oke. Kalau misalnya gini ya, kalau ada soal misalnya sin pangkat 9x, berarti pembagian yang Anda lakukan itu adalah sin pangkat 8x dikali sin x ya. Jadi bukan dibagi jadi misal 4 sama 5 lagi, enggak seperti itu. Jadi intinya pembaginya Anda keluarkan satu buah yang pangkatnya 1 aja. Kemudian setelah ini Anda lakukan pemisalan untuk sin x-nya. Ya, jadi saya misalkan u-nya di sini itu adalah sebentar. Sebelum Anda misalkan ini harus diubah dulu ya ke bentuk identitas trigonometri yang paling dasar sekali, yaitu sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Jadi bentuk sinusnya ini itu akan saya ubah ke cos. Jadi kalau misalnya dia sin pangkat 4, Anda tuliskan dulu. Ini sin pangkat 2x, di luarnya ada pangkat 2. Nah, jadi sin pangkat 4 itu adalah sin pangkat 2x dipangkatkan 2 dikali sin x. Kemudian sin pangkat 2x-nya ini itu kita bisa substitusikan dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Ya, jadi ini saya substitusikan integral dari 1 dikurang cos kuadrat x pangkat 2 dikali sin x dx. Nah, sampai di sini harusnya baru boleh kita misalkan. Jadi kita ubah dulu bentuknya supaya nanti sin x yang sendirian itu bisa kita coret nantinya. Kita lihat dulu, u-nya itu berarti adalah cos x. Ya. Jadi du per dx-nya turunan dari cos itu adalah minus sin x. Sehingga dx-nya itu adalah du dibagi minus sin x. Oke, jadi kita lihat, kita substitusikan kembali, ini jadi integral dari 1 dikurang u kuadrat pangkat 2 dikali sin x dikalikan dengan dx-nya kita ganti jadi du per negatif sin x. Oke, nah kalau sudah sampai seperti ini antara sin x sama negatif sin x-nya itu kita coret, berarti negatifnya kita pindahkan keluar. Jadi yang kita hitung itu adalah integral dari 1 dikurang u kuadrat pangkat 2 du. Nah, sebelumnya kita jabarkan dulu nih 1 dikurang u kuadrat pangkat 2-nya. Ini kalau kita jabarkan jadi 1 dikurang 2u kuadrat ditambah u pangkat 4 du. Nah, kemudian baru kita integralkan. Integral dari 1 itu adalah u. Integral dari 2u kuadrat itu adalah 2 per 3 u pangkat 3 ditambahkan dengan 1 per 5 u pangkat 5 plus c. Oke, nah kalau sudah sampai seperti ini, kita tinggal substitusikan kembali nilai u-nya tadi. Ini berarti jadi negatif. U-nya tadi itu adalah cos x, berarti ini cos x dikurangi dengan 2 per 3 cos pangkat 3x ditambah 1 per 5 cos pangkat 5x plus c. Kemudian negatifnya saya kali masuk semua, ini jadi minus cos x ditambah 2 per 3 cos pangkat 3x dikurang 1/5 cos pangkat 5x plus c. Ya, ini yang untuk nomor 1. Kita lihat ke nomor selanjutnya, untuk yang nomor 2. Di sini itu pangkatnya itu adalah bilangan genap. Kalau yang tadi ganjil, sekarang yang bilangan genap. Nah, untuk yang bilangan genap, itu nanti kita akan menggunakan aturan kosinus sudut ganda. Jadi, untuk kosinus sudut ganda, itu rumusnya itu kan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Atau bisa juga yang 2 cos kuadrat x min 1. Jadi, kita hanya pakai di antara dua ini. Sebenarnya dia masih ada satu lagi ya, yaitu yang cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Tapi kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang ada sin sama cos aja. Oke, dari bentuk ini, nanti pada saat diubah, misalnya nih, saya ubah yang pertama dulu. Yang ini ya.
Nah, ini kalau misalnya diubah, berarti sin-nya itu saya pindahkan ke kiri, cos-nya saya pindahkan ke kanan. Maka jadi bentuknya itu adalah 2 sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos 2X. Nah, kemudian kalau saya mau cari sin kuadrat X-nya, itu artinya 1 dikurang cos 2X per 2. Oleh karena itu, kenapa yang sin kuadrat itu berubah jadi 1 min 2 min cos 2X per 2. Kalau untuk yang cos-nya, perubahannya gimana? Kita lihat dulu. Ini cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Jadi saya justru akan pindahkan satunya ke sebelah kiri ya. Ini berarti jadi 1 ditambah cos 2X itu sama dengan 2 cos kuadrat X. Yang saya butuhkan itu adalah cos kuadrat X. Berarti 2-nya saya pindahkan ke kiri. Ini jadi 1 plus cos 2X itu per 2. Nah, itu kenapa untuk contoh yang cos pangkat 4X dia ubah jadi 1 plus cos 2X. Kemudian saya jelaskan dulu untuk yang soal yang pertamanya ya. Jadi nomor 2 tapi bagian pertama itu sin kuadrat X dx. Nah, di sini tadi saya sudah ada bentuk yang sin kuadrat, yaitu kita ubah dia jadi 1 dikurang cos 2X per 2. 1 dikurang cos 2X per 2 dx. Nah, ini kita lihat setengahnya Anda boleh keluarin. Jadi Anda integralkan itu adalah integral 1 dikurang dengan cos 2X. Atau boleh juga misalnya Anda dari awal itu Anda sudah pisahin dari penyebutnya. Jadi maksudnya penyebutnya itu kayak gini. Ini Anda buat jadi integral setengah dx, kemudian dikurangi dengan integral cos 2x per 2 dx. Jadi dari awal sudah dipisah. Nah, untuk bagian depannya itu kan kita bisa integralkan langsung. Jadi untuk bagian depan itu langsung aja setengah x. Tapi Anda nggak usah tulis plus c ya, nanti plus c-nya itu di bagian akhir. Kemudian dikurangi dengan, nah yang belakang. Belakang itu ada cos 2x per 2. Kalau misalnya cos 2x per 2, kita keluarkan dulu setengahnya, baru kita integralkan si cos 2x-nya. Nah, ini terpaksa kita harus misalkan lagi. U-nya itu adalah si 2x. Jadi du per dx-nya itu adalah 2, dx-nya itu adalah du per 2. Oke, baru Anda substitusikan. Yang depan ini setengah x biarin aja, dikurangi setengah integral dari u, bukan u ya, ini harusnya cos u. Cos u du per 2. Kemudian ini setengah x, ini kan ada setengah kali setengah. Berarti seperempat, kita keluarkan seperempatnya. Jadi kita tinggal integralkan cos u du. Sehingga ini jadi setengah x dikurang seperempat. Integral dari cos u itu adalah sin u. Plus c, baru belakangnya plus c. Setelah itu kita substitusikan kembali nilai u-nya. Seperempat sin 2x plus c. Ini hasilnya. Itu untuk yang sin kuadrat ya. Selanjutnya untuk nomor 2 bagian 2 untuk yang cos. Ini Anda diminta untuk menentukan integral dari cos pangkat 4 dari x dx. Nah, kalau misalnya modelnya seperti ini, berarti sebelumnya Anda ubah dulu bentuk cos pangkat 4-nya itu jadi cos pangkat 2x dikuadratkan dx seperti ini. Sehingga untuk cos kuadratnya Anda bisa ubah ke bentuk trigonometri sudut ganda untuk kosinus ya. Jadi yang ini, yang kotak merah ini. Oke, jadi kalau misalnya kita substitusikan bentuknya, ini jadi 1 plus cos 2x per 2 kuadrat dx. Nah, ini kalau kita kuadratkan berarti dia jadi integral dari, ini jadi perempat ya. 1 plus 2 cos 2x ditambah cos kuadrat dari 2x dx. Kemudian saya akan pisahkan masing-masing 3 bagian ini. Jadi integral dari seperempat dx, kemudian ditambah dengan integral dari 2 cos 2x per 4, ditambahkan lagi, oh ya ini dx nya, bukan dx, kemudian ditambahkan lagi dengan integral dari cos kuadrat 2x per 4 dx. Oke, nah untuk yang bagian pertama yang seperempat dx itu kan integral yang sederhana, jadi Anda bisa langsung integralkan. Ini jadi langsung seperempat x ditambah, ini saya sederhanakan dulu 2 sama 4 nya, berarti saya keluarkan setengah, kemudian integral dari
cos 2x dx ditambahkan lagi dengan ini seperempatnya saya keluarin juga. Jadi yang kita integralkan itu adalah cos kuadrat 2x. Tapi cos kuadrat 2x ini saya akan ubah dulu, dia ke bentuk sudut ganda lagi. Kayak yang di kotak merah tadi. Oke. Jadi ini kalau misalnya kita ubah ke kosinus sudut ganda, ini jadi 1 plus cos 4x per 2 dx. Oke, kalau sudah sampai di sini, baru kita misalkan nih setiap bagiannya. Tetapi untuk yang bagian kedua, misalnya saya menggunakan pemisalan 2x-nya itu dengan U. Sedangkan pada bagian yang ketiga itu pakai V ya, untuk membedakan antara bagian kedua sama bagian ketiganya. Oke, kita lihat dulu untuk yang bagian 2. U-nya itu saya pakai 2x, sehingga du per dx-nya itu adalah 2. dx-nya berarti jadi du per 2. Oke, kemudian saya substitusikan ke dalam, ini jadi 1/4x, ini nggak usah diganggu lagi. Ini jadi setengah integral dari cos U du per 2. Ditambah, saya buat yang V. V itu untuk yang belakang ya, yang belakang itu berarti si 4x-nya. Oke, kemudian dv per dx-nya itu berarti 4. dx-nya itu adalah dv per 4. Oke, nah kemudian ini saya keluarkan dulu 1/8 karena ada 1/4 di luar dikalikan dengan per 2 yang di dalam, ini jadi 1/8 integral dari 1 dx ditambah dengan integral dari, oh ya ini 1/8 ya tadi, 1/8 integral dari, Anda boleh langsung juga ya sebenarnya ya. Saya langsung di sini aja, ini cos 4x. Cos 4x-nya itu tadi saya jadi cos V. dv per 4. Saya tulis ulang deh. Karena nggak muat tempatnya, saya tulis ulang aja dulu. Ini 1/4x tadi, ditambah setengah. Ini saya tulis dulu ya, cos 2x dx. Kemudian yang belakang itu saya jabarkan dulu jadi 1/8 integral dari 1 plus cos 4x dx. Nah, kemudian ini 1/4x plus setengah integral dari cos 2x dx ditambah ini 1/8 integral 1 dx ditambah 1/8 integral dari cos 4x dx. Ya, jadi yang penjumlahannya itu saya langsung pecah jadi 2 buah integral. Baru saya substitusikan tadi yang sudah saya misalkan. Ini jadi setengah integral dari cos U du per 2 ditambah 1/8 integral dari 1 itu berarti 1/8x ditambah dengan 1/8 integral dari cos V dv per 4. Oke. Ada yang bisa kita tambahin yaitu yang 1/4x, kemudian ini ada 1/4 dengan yang 1/8 ya. 1/4x tambah 1/8x itu berarti 3/8x. Baru ditambah dengan integral dari, nah ini ada setengah, ini ada per 2. Jadi kalau misalnya saya kalikan, ini tuh itu jadi 1/4. Integral dari cos U itu adalah sin U. Oke, habis itu ditambahkan dengan yang ini ada 1/8 kali 4 itu berarti jadi 1/32. Integral dari cos V itu adalah sin V plus C. Setelah ini baru kita masukkan nilai V, nilai U dan V-nya. 3/8x ditambah 1/4 sin U, U-nya itu adalah 2x, ditambah 1/32 sin V, V itu adalah 4x, plus C. Nah, ini adalah hasil untuk yang cos pangkat 4x. Kemudian saya lanjut ke yang tipe kedua. Nah, untuk tipe keduanya ini yang perkalian antara sin pangkat tertentu dengan cos pangkat tertentu ya. Jadi di sini tipe 2 model pertama itu adalah salah satu dari M atau N-nya. Maksudnya itu salah satu dari pangkat sin ataupun cosnya itu adalah bilangan ganjil. Kemudian dari sini nanti kita akan pisahkan kembali nilai dari bentuk yang pangkatnya itu ganjil. Kita lihat dari soalnya, di sini Anda diminta untuk menentukan integral dari sin pangkat 3
X cos pangkat minus 4X dx. Nah, di sini yang pangkat ganjilnya itu adalah sin pangkat 3. Jadi, kita pisahin ini jadi sin pangkat 2X dikali sin X dikalikan dengan cos pangkat minus 4X dx. Seperti ini. Oke, nah kalau misalnya udah, kemudian untuk yang bagian sinnya, itu kita gunakan identitas trigonometri yang paling dasar lagi. Jadi, sin kuadrat X itu sama artinya dengan cos 1 dikurang cos kuadrat X dikali sin X dikalikan dengan cos pangkat minus 4X dx. Nah, kemudian kita akan misalkan U-nya itu adalah yang cos X, karena nanti kita akan coret sin X ini. Ya, jadi U-nya itu adalah cos X, du per dx, atau turunan dari cosnya itu adalah minus sin X. Sehingga dx-nya itu adalah du per minus sin X. Kemudian kita substitusikan ke fungsi. Ini jadi integral 1 dikurang U-nya itu adalah cos X ya. Berarti ini jadi 1 dikurang U kuadrat dikali sin X dikali ini U pangkat minus 4 du per negatif sin X. Sinnya kita coret. Kemudian negatifnya saya keluarkan dari integralnya. Sehingga yang kita hitung sekarang itu jadi 1 dikurang U pangkat 2 dikali U pangkat minus 4 du. Nah, 1 dikurang U pangkat 2 dikali U pangkat minus 4 itu kan bisa kita kalikan dulu. Kali masuk dulu. Hasilnya itu jadi U pangkat minus 4 dikurang U pangkat minus 2 du. Nah, sampai di sini Anda tinggal integralkan seperti biasa aja. Integral dari U pangkat minus 4 itu adalah min 1 per 3 U pangkat minus 3. Dikurang integral dari U pangkat minus 2 itu adalah min 1 saya langsung tulis ya, minus U pangkat min 1 plus C. Oke, kemudian kita substitusikan nanti. Ini jadi negatif. Saya langsung kali masuk ke dalam ya, negatif yang dari luar itu. Berarti ini jadi plus 1/3 U pangkat min 3. Kemudian ini jadi minus U pangkat min 1 plus C. Kita substitusikan nilai U-nya tadi. Ini jadi 1/3 cos pangkat minus 3X dikurang cos pangkat min 1X plus C. Ini untuk yang bentuk kedua. Kemudian untuk tab 2 yang jenis kedua, yaitu kedua pangkatnya itu sama-sama pangkat genap. Nah, ini berlaku modelnya ini sebenarnya mirip dengan tab 1 yang pangkat genap juga. Tetapi di sini ada perkalian antara sin dan cos berpangkat genap. Coba kita lihat langsung ke soalnya. Untuk nomor 2 ini Anda diminta untuk menentukan sin kuadrat X cos pangkat 4X dx. Nah, karena dua-duanya ini pangkatnya genap, jadi saya akan ubah dulu yang cosnya. Ini jadi, ini tetap sin kuadrat X. Yang cosnya itu jadi cos kuadrat X pangkat 2 dx. Nah, setelah ini, baru kita substitusikan bentuk half angle. Untuk sin itu adalah 1 dikurang sin 2x. Sin 2x, maksud saya cos 2x. 1 dikurang cos 2x dibagi 2. Kemudian untuk yang cos kuadrat itu adalah 1 plus cos 2x dibagi 2 pangkat 2 dx. Oke. Jadi tujuan kita menggunakan half angle itu adalah untuk mereduksi pangkatnya, sehingga nanti semuanya itu jadi bentuk pangkat 1. Kemudian ini jadi integral dari 1 dikurang cos 2x per 2. Yang sebelahnya itu jadi 1 plus 2 cos 2x. Ini udah saya pangkatkan ya. Ditambahkan dengan cos pangkat 2 dari 2x per 4 dx. Nah, di sini ada 1/2 sama 1/4. Ini dua-duanya akan saya pindahkan ke depan. Sehingga di depan itu ada 1/8. Kemudian yang bagian dalamnya itu saya langsung kalikan aja nih. Kayak gitu. Jadi agak panjang ini ya. Yang ini jadi 1 ditambah 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x. Kemudian dikurangi dengan cos 2x dikurangi dengan 2 cos kuadrat 2x
kemudian dikurangi dengan cos pangkat 3 2x dx. Oke. Nah, kemudian setelah kita kalikan tadi, di sini akan muncul yang pangkatnya ganjil. Nah, ini. Nah, kalau misalnya yang pangkatnya ganjil, kita akan lakukan reduksi pangkatnya itu menggunakan tab yang satu tadi ya, tab 1, tapi tab 1 yang pangkatnya ganjil. Ya, yaitu dengan substitusikan bentuk identitas dasar trigonometri, yaitu sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Ini saya lanjutkan dulu, ini jadi 1/8 integral dari 1 ditambah 2 cos 2x dikurangi dengan cos 2x, berarti ini jadi cos 2x. Habis itu ada cos kuadrat 2x dikurang 2 cos kuadrat 2x, ini berarti jadi minus cos kuadrat 2x dikurang cos pangkat 3 2x dx. Kemudian ini saya biarin dulu ya satunya ya. Kalau misalnya Anda langsung mau pisahkan dari sekarang itu boleh juga, tetapi saya pisahkannya nanti aja. Yang cos 2x nggak usah diganggu lagi. Nah, yang cos kuadrat 2x ini harus kita lakukan half angle sekali lagi supaya pangkatnya hilang. Ini berarti jadi 1 ditambah cos 2x. Ini kalau dia cos kuadrat x jadi 2x. Ini karena sudah 2x, berarti kalau di half angle-nya dia jadi 4x per 2 dikurangi dengan, nah yang ini saya akan pisahin, ini jadi cos kuadrat x 2x dikalikan dengan cos 2x dx. Kemudian ini 1/8 integral 1 ditambah cos 2x, ini minus setengah. Ini saya biarin dulu ya, 1 plus cos 4x. Kemudian dikurangi dengan, nah cos kuadrat 2x-nya itu saya akan gunakan identitas dasar trigonometri. Jadi ini 1 dikurangi dengan sin kuadrat 2x kalikan dengan cos 2x dx. Kalau sudah sampai di sini, ini baru kita pisahin masing-masing. 1/8-nya saya biarin dulu. Ini berarti di dalamnya itu ada integral dari 1 dx ditambahkan dengan integral dari cos 2x dx dikurangi dengan integral dari, oh ya ini di depannya ada setengah ya. Jadi kalau misalnya kayaknya saya pisahin aja dari awal. Kalau misalnya nggak mau, ini ya boleh Anda gini juga sih. Setengahnya langsung taruh ke depan di sini biar mudah. Integral ini jadi 1 plus cos 4x. Ini juga nanti tetap akan itu lagi ya, dipisah lagi jadi dua fungsi integral. Atau sebenarnya untuk fungsi yang ini tuh kayak integralnya kan lebih mudah, jadi Anda bisa langsung integralkan juga. Tetapi akan lebih baik sebenarnya tetap dipisahin. Kemudian ini jadi dikurangi dengan integral 1 dikurang sin kuadrat 2x cos 2x dx. Oke, nah kemudian oh ya ini harusnya ada kurung sikunya di belakang ya. Ini jadi 1/8 integral dari 1 itu 1x dari 1 dx itu adalah x. Kemudian ditambah yang integral dari cos 2x itu adalah integral dari cos itu adalah sin ya. Tetapi karena ini adalah cos 2x berarti ini jadi setengah sin 2x. Kemudian dikurangi dengan setengah integral dari 1. Oke, jadi kita tuliskan. Ini saya langsung pisahin lagi. Dikurangi dengan integral dari, oh ya setengahnya lupaan. Setengahnya itu langsung kasih ke sini ya. Jadi masing-masing itu jadi bertanda negatif nanti. Setengah integral dari cos 4x dx dikurangi dengan integral. Nah ini saya harus misalkan. Anggap aja misalnya sin kuadrat x-nya itu. Jadi si sin 2x-nya itu adalah u. Ya, jadi ini 1 dikurang u kuadrat. Saya tuliskan di sini. U-nya itu adalah sin 2x. Berarti du per dx-nya itu adalah 2 integer turunan dari sin itu adalah cos 2 cos 2x. Ya, jadi untuk dx-nya berarti du per 2 cos 2x. Nah, ini kita substitusikan ke fungsi. Sehingga bentuknya itu jadi, ini tetap ada cos 2x-nya. Dx-nya saya ganti jadi du per
2 cos 2x seperti ini. Nah, kalau misalnya Anda lihat, ini kan bisa dicoret nih. Berarti jadi ada sisa setengahnya di bagian belakang tadi. Kemudian ini akan saya pindahkan ke depan nantinya. Oke, kita lanjut. Ini jadi 1/8 kalikan dengan x ditambah setengah sin 2x. Kemudian dikurangi dengan setengah x. Dikurangi dengan ini jadi 1/8 sin 4x. Dikurangi dengan integral dari, ini setengahnya langsung saya pindahkan ke depan. Jadi yang kita integralkan itu adalah 1 min u kuadrat du. Setelah itu ini jadi 1/8 tetap x ditambah, x sama setengah x nya bisa kita hitung. Jadi saya langsung hitung aja. X dikurangi dengan setengah x berarti jadi setengah x. Kemudian yang sin nggak bisa ya, karena satunya sin 2x, satunya itu sin 4x. Ini sin 2x dikurang 1/8 sin 4x dikurang integral dari 1 itu adalah u. Di sini u ya, karena di belakangnya itu diintegralkan terhadap u. Jadi integral dari 1 ini itu adalah u dikurangi dengan ini jadi 1/3 u pangkat 3 plus c. Oke, nah kalau udah sampai di sini, baru nanti kita substitusikan nilai u-nya. Ini jadi 1/8, tetap ya, ini setengah x ditambah setengah sin 2x dikurang 1/8 sin 4x. Kemudian ini dikurangi dengan setengah u. U-nya itu tadi adalah sin 2x, jadi langsung saya masukkan sin 2x. Setengah kali 1/3 itu kan jadi 1/6. Ini jadi sin pangkat 3 2x. Plus C. Nah, kita lihat yang bisa kita gabungkan dulu. Ini untuk sinnya, untuk sin 2x, dilihat ya, di sini ada setengah sin 2x, ada positif setengah sin 2x, ada negatif setengah sin 2x, jadi habis ya dua-duanya ya. Sehingga yang tersisa itu adalah 1/8 dikali, ini ada setengah x, dikurangi dengan 1/8 sin 4x, ditambah 1/6 sin pangkat 3 2x plus c. Oke, jadi ingat ya, untuk pangkat-pangkat yang genap itu kalian tetap harus reduksi dia sampai pangkatnya jadi pangkat 1. Ini untuk soal jenis 2 yang kedua. Yang kedua pangkatnya itu adalah pangkat bilangan genap. Selanjutnya saya bahas untuk soal yang tipe 3. Nah, yang tipe 3 itu di sini integral dari yang nomor satunya ya, sin dari 2x cos 3x dx. Oke. Nah, kalau untuk yang case ini itu Anda gunakan beberapa identitas penjumlahan, identitas perkalian yang sudah ada di slide. Ya, jadi nanti Anda tinggal cek aja di sana, saya ada memberikan Anda 3 identitas. Jadi digunakan sesuai dengan soal. Nah, yang saya berikan itu adalah ada tipe 1 di mana sin mx cos nx itu adalah setengah sin m plus nx kemudian ditambahkan dengan sin m minus nx. Nah, kalau misalnya kita lihat dari soal yang sekarang, itu adalah tipenya sama dengan tipe yang sekarang saya tuliskan nih. Kayak untuk tipe 2 dan 3 nanti Anda bisa cek langsung di slide-nya. Jadi saya akan langsung gunakan ya. Berarti ini integralnya itu kita ubah jadi sin 2x setengahnya saya keluar. Dia ada setengahnya ya. Jadi setengah kemudian sin dari 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 berarti 2 ditambah 3 dulu. Berarti langsung ya. Saya langsung tulis 5x. Ingat ya, dia penjumlahan antara m sama n. M-nya itu adalah 2, n-nya itu adalah 3. Jadi ini adalah sin 5x. Ditambahkan dengan sekarang pengurangan. 2 dikurang 3 berarti sin minus x dx. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini kita pisahin masing-masing. Jadi yang pertama tanda angka setengahnya itu boleh kita langsung keluarkan. Boleh juga nanti misalnya Anda tulisnya tuh jadi kayak gini. Setengah sin 5x
kemudian ditambah setengah integral sin minus X. Kayak gini juga nggak apa-apa. Oke, nah setelah ini baru kita langsung integralkan. Integral dari sin 5X itu adalah cos minus cos ya harusnya ya. Minus cos, oke. Berarti ini harusnya jadi setengah. Setengah itu berarti jadi min 1/10. Kemudian cos 5X. Yang ini jadi plus ya, karena integral dari sinnya itu kan minus. Minus kemudian kita kali lagi dengan 1/1. Kenapa ada 1/1? Lihat, ini ada 5. Jadi kalau misalnya untuk turunan yang sin AX, itu kalau kita integral, kalau kita turunkan sin AX itu sama artinya dengan 1/A minus 1/A cos AX, kayak gitu. Ya, integral sin. Tapi kalau misalnya ada cos AX, berarti ini langsung aja 1/A sin AX, kayak gitu. Nah, yang sekarang itu kan integral dari sinnya udah negatif, kemudian kita kalikan dengan 1/1 lagi. Makanya ini jadi positif. Setengah cos minus X plus C. Oke, nah cos minus X itu nanti kalau misalnya Anda perhatikan di dalam salah satu aturan dalam trigonometrinya, dia cos minus X itu sama artinya dengan cos X. Jadi sebenarnya Anda kalau sampai sini nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda lanjutkan lagi sampai di sini, itu juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya Anda mau tuliskan kembali, ini boleh tulis jadi min 1/10 cos 5X ditambah setengah cos X plus C. Ini juga boleh. Oke, itu untuk yang tipe 3, nomor 1. Lanjut ke tipe 4. Untuk tipe 4-nya di sini itu kotangan ya. Jadi kalau untuk kotangan, nanti kita akan lakukan substitusi dengan mengubah misalnya ada tan kuadrat itu berarti kita ubah jadi secant kuadrat min X, atau yang kotangan kuadrat itu berarti kita ubah jadi kosekan. Kita lihat langsung ke soal aja biar lebih mudah. Yang pertama, integral dari kotangan pangkat 4X dx. Nah, ini yang kotangan itu berarti kita ubah jadi kosekan. Tetapi cara ubahnya gimana? Ini kan kotangan pangkat 4. Kotangan pangkat 4 itu sama artinya dengan kotangan pangkat 2X dikalikan dengan kotangan pangkat 2X dx. Nah, saya hanya akan ubah yang kotangan yang kedua. Kotangan pangkat 2X dikalikan dengan kotangan itu kalau diubah ke identitasnya dia jadi kosekan kuadrat X minus 1 dx. Kemudian kita kali masuk, ini jadi integral dari kotangan kuadrat X kosekan kuadrat X dikurangi dengan kotangan kuadrat X dx. Oke, nah setelah ini kita baru lakukan yang namanya pemisalan. Tapi sebelumnya ini kita pisahkan dulu ya. Ini jadi integral dari kotangan kuadrat X kosekan kuadrat X dx dikurangi dengan integral dari kotangan kuadrat X dx. Oke, nah setelah ini saya lakukan pemisalan. Nah, misalnya U-nya itu adalah kotangan kuadrat X. Nah, du per dx-nya itu adalah minus kosekan kuadrat X. Sehingga dx-nya itu adalah du per minus kosekan kuadrat X. Ya, jadi ini yang bagian depannya ya. Yang bagian depan itu berarti berubah jadi U kuadrat. Oke, sorry. Ini harusnya kotangan aja. Oke, nah udah. Ingat ya, yang kita misalkan U itu adalah kotangannya aja. Kalau sudah sampai sini, berarti kotangan kuadrat X-nya itu kita ubah jadi U. U-nya itu berarti kita langsung substitusikan nilainya ke dalam bentuk U. Jadi U kuadrat dikalikan dengan kosekan kuadrat X. dx-nya kita ganti jadi du per minus kosekan kuadrat X. Nah, ini kita coret. Sehingga kita dapatnya itu adalah minus integral U pangkat 2 du. Ini baru bagian depan ya. Nah, yang bagian belakangnya, ini coba kita ubah dulu
kotangannya itu kita ganti dengan, kita langsung masukkan identitasnya. Identitasnya itu adalah kosekan kuadrat X minus 1 dx. Nah, sehingga yang bagian belakang ini kita bisa pisah. Ini jadi minus kosekan kuadrat X ditambah, ini dx-nya ya. Dx. Kemudian ditambah integral dari 1 dx. Nah, yang integral u kuadrat ini kan langsung bisa kita integralkan. Ini jadi minus 1/3 u pangkat 3. Kemudian integral dari kosekan kuadrat itu berarti kotangan ya. Kotangan x. Kemudian ditambahkan dengan x. Habis itu, ini kelupaan nih. Nah, kalau misalnya kosekannya diintegralkan, harusnya itu jadi minus kotangan. Ini tadi minusnya saya kelupaan. Ini minus kotangan X harusnya. Baru ditambahkan dengan X plus C. Nah, kemudian U-nya akan saya substitusikan. Ini jadi 1/3 kotangan pangkat 3X. Oh ya, ini U masih saya lupa terus minusnya. Yang kotangan itu ada minusnya ya. Jadi integral dari kosekan itu adalah integral dari kosekan kuadrat X itu adalah minus kotangan X. Nah, jadi minus ketemu minus, dia jadi plus. Kotangan X ditambah X plus C. Ingat, U yang kita misalkan itu adalah U untuk fungsi yang ini. Jadi yang belakang itu saya nggak ganggu. Yang belakang itu akan saya gunakan identitas trigonometrinya yang kotangan kuadrat X itu sama dengan kosekan kuadrat X min 1. Atau istilahnya kayak kosekan kuadrat X min kotangan kuadrat X itu sama dengan 1. Kayak gitu. Oke, saya lanjut ke soal yang keduanya. Nah, untuk soal kedua, kita lihat dulu. Di sini, Anda diminta untuk menentukan tangan dari pangkat 5X. Oke. Integral tangan pangkat 5X dx. Nah, kalau misalnya kayak gini, ingat ya, kita pecah dia jadi dua bagian, satunya pangkat genap, satunya pangkat ganjil. Ini jadi tangan pangkat 3x dikali tangan pangkat 2x dx. Kenapa nggak bisa jadi yang tangan pangkat 4 sama tangan pangkat 1? Karena kalau misalnya tangan pangkat 1, nanti kalian nggak bisa ubah dia ke dalam identitas. Kalau tangan pangkat 2, itu kan bisa langsung kita ubah ke secant kuadrat minus x. Ya. Nah, kemudian ini jadi tangan pangkat 3x. Tangan kuadrat itu sama artinya dengan secant kuadrat x min 1 dx. Kemudian ini saya langsung masukkan integral. Saya kali masuk dulu. Ini jadi tangan pangkat 3x kali secant pangkat 2x dikurangi dengan tangan pangkat 3x dx. Nah, kalau sudah sampai di sini, berarti ini integral dari, saya langsung pisahin ya, ini jadi tangan pangkat 3 secant pangkat 2x dx dikurangi dengan integral dari tangan pangkat 3x dx. Yang bagian depan, itu kan kalau seandainya kita reduksi, itu udah bisa langsung reduksi dengan memisalkan U-nya itu adalah si tangan. Ini tadi saya kelupaan X-nya. Oke, jadi saya kerjakan yang depan dulu. Misalnya U-nya itu adalah tangan X, jadi du per dx itu adalah secant kuadrat x. Sehingga dx-nya itu adalah du per secant kuadrat x. Nah, kemudian saya langsung substitusikan. Ini jadi integral, tangannya kan udah berubah jadi U pangkat 3 secant kuadrat x. Dx-nya ganti jadi du per secant kuadrat x. Nah, ini kan jadi dicoret. Sehingga tuh kayak bagian depan tuh sisa U pangkat 3 aja yang kita integralkan. Yang bagian belakang belum ya. Dikurangi dengan integral. Nah, yang bagian belakang dia kan tangan pangkat 3x. Nah, ini kan sama artinya dengan tangan x dikalikan dengan tangan kuadrat x. Jadi ini kita reduksi terus ya. Kalau misalnya pangkatnya masih kayak pangkat 3, berarti kita pisahin pangkatnya nanti jadi 1 sama 2. Kalau misalnya dari 7, kalau dari 7 berarti pisahin dulu. Jadi 5 sama 2. Kemudian turun lagi jadi 3 sama 2. Jadi 1 dengan 2 gitu. Akan dilakukan itu terus ya, berulang-ulang. Kemudian ini jadi dikurangi dengan integral dari tangan x kalikan dengan secant kuadrat x min 1 dx. Kemudian ini integral dari U pangkat 3 du. Ini sebenarnya kalau kalian langsung mau integralkan yang bagian depannya boleh juga. Tetapi saya nanti aja
setelah yang lainnya udah saya reduksi, saya akan langsung integralkan semuanya sekaligus. Ini jadi integral tangen X sekant kuadrat X, kemudian dikurangi dengan, oke, ini ada minus sama minus ya di sini ya. Jadi saya langsung ubah jadi plus tangen X dx. Seperti ini. Nah, setelah sampai di sini, saya akan misalkan tangen yang di sini sebagai U lagi. Ya, tapi saya nggak tulis lagi karena di atas kita sudah punya. Ini tetap U pangkat 3 du, dikurangi integral dari tangen X-nya itu adalah U, kemudian dikali sekant kuadrat X, du per sekant kuadrat X. Nah, ini kan coret lagi nih. Ditambah integral dari tangen U, tangen X ya, ini. Tangen X dx. Tangen X dx itu Anda bisa lihat nanti di bagian teknik integrasi bagian 1, seingat saya. Jadi Anda lihat di halaman pertama atau halaman keduanya, di situ ada beberapa jenis integral. Di situ sudah ada integral dari tangen X itu hasilnya apa. Oke. Nah, kalau sudah sampai di sini, langsung aja kita integralkan. Integral dari U pangkat 3 itu adalah 1/4 U pangkat 4. Oke, dikurangi dengan integral dari U. Ya udah, berarti ini setengah U pangkat 2. Oke, ditambahkan dengan integral dari tangen X. Integral dari tangen X itu adalah minus ln mutlak dari cos X. Ini bentar ya, ini hapus titiknya. Takutnya nanti dikirain ini ada minusnya. Cos X plus C. Nah, baru saya substitusikan nilai U-nya tadi. Ini tangen pangkat 4X dikurangi setengah tangen pangkat 2X dikurangi ln mutlak dari cos X plus C. Nah, ini hasil untuk yang type 4 soal kedua, untuk yang tangen. Kita masuk ke tipe yang kelima. Tipe kelima. Oke, kita lihat. Tipe kelima itu ada perkalian antara tangen sama sekan, kotangen sama kosekan. Jadi dua bentuk ini akan kita coba evaluasi. Kita lihat yang jenis satunya. Salah satunya itu pangkatnya genap, sisanya tuh pangkatnya bebas. Mau genap boleh, mau ganjil boleh, mau pecahan boleh, pokoknya apapun. Oke, kita lihat dari nomor 1. Nomor 1 itu Anda diminta untuk menentukan integral dari tangen pangkat minus 3/2 integral dari tangen pangkat minus 3/2 X sekan pangkat 4X dx. Oke, nah kemudian di sini kita lihat dulu. Kalau misalnya dia tangen pangkat minus 3/2-nya, kemudian nggak usah ganggu dulu. Jadi nggak usah diganggu juga dulu untuk yang tangennya. Jadi kita coba uraikan yang sekan dulu. Oke, nah ini berarti jadi integral tangen pangkat minus 3/2X sekan pangkat 4 itu kan sama artinya dengan sekan kuadrat dikali sekan kuadrat. Kayak gini. Nah, jadi salah satu sekannya itu akan saya uraikan dulu ke dalam trigonometric identitiesnya, yaitu sekan itu, ingat ya, sekan itu bisa jadi 1 plus tangen kuadrat X. Kayak ini identitas yang akan kita pakai. Ini jadi integral dari tangen pangkat minus 3/2X dikalikan dengan sekannya itu 1 plus tangen pangkat 2X. Kemudian sekan yang kuadrat di belakang saya biarin dulu. Dx. Nah, setelah ini kita kali masuk dulu untuk masing-masing bentuknya. Jadi kayak sekan kuadratnya saya langsung bawa ke depan dulu ya. Ini jadi tangen pangkat minus 3/2X sekan kuadrat X kalikan 1 ini. Berarti kan tetap nih, langsung D. Langsung tangen pangkat minus 3/2 sekan pangkat 2X. Kemudian kita tambahin lagi dengan tangennya ini kita kalikan dengan tangen kuadrat, lalu kalikan dengan sekan kuadrat. Berarti tangen pangkat minus 3/2 dikalikan dengan tangen pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Jadi kayak minus 1/2 ditambah 2. Berarti ini jadi tangen pangkat setengah X sekan kuadrat X dx. Kalau sudah sampai di sini, lihat ya, tangannya itu kalau misal kita harus misalkan sebagai U. Jadi khusus untuk tangan atau yang kotangan, Anda tidak harus mereduksi pangkatnya itu sampai pangkat 1 gitu. Karena turunan dari tangannya itu kan adalah sekan kuadrat. Jadi nanti bisa tetap dicoret dengan sekan kuadrat ini.
Oke, beda dengan kasus yang cos dan sin. Oke, ini saya misalkan dulu U-nya itu adalah tangen X. Berarti DU per DX-nya kayak tadi ya. Sekant kuadrat X. DX-nya itu adalah DU per sekant kuadrat X. Setelah ini kita substitusikan ke fungsinya. Jadi untuk yang pertama dia integral dari tangannya sudah kita misalkan, berarti ini jadi U pangkat minus 3 per 2 sekant kuadrat X. DX-nya kita ganti, ini jadi DU per, tadi saya lupa pisahinnya, ini harusnya langsung DX, ini ada integral lagi, baru belakangnya ada DX. Jadi saya langsung pisahin di situ. DU-nya tadi sekant kuadrat X. Nah ini kan dicoret. Oke, plus yang belakang itu U pangkat setengah dikali sekant kuadrat X DU per sekant kuadrat X. Ini coret juga. Jadi yang kita integralkan itu hanya U pangkat minus 3 per 2 DU ditambahkan dengan integral dari U pangkat setengah DU. U pangkat minus 3 per 2. Min 3 per 2 ini jadi minus 2 ya. 1 dibagi minus setengah. Ya, minus 2. U pangkat minus setengah ditambahin dengan ini jadi 2 per 3 U pangkat 3 per 2 plus C kayak gini. Nah setelah itu baru kita masukkan nilai tangannya tadi. Ini jadi minus 2 tangan pangkat min setengah X ditambah 2 per 3 tangan pangkat 3 per 2 X plus C. Ini enggak bentar ya. Tangan pangkat 3 per 2X plus C. Plus C-nya harus tetap ditulis karena dia adalah integral tak tentu. Itu untuk yang soal nomor satunya. Yang pangkatnya itu salah satunya N-nya genap, yang di sekant itu genap. Kemudian untuk yang di tangannya itu adalah angka apapun. Nah, kemudian untuk yang soal kedua. Jadi ini harusnya tulisannya nomor 2 ya. Di handoutnya saya lupa ganti nomornya. Oke, kita lanjut ke tipe 5 yang jenis kedua, yaitu pangkat tangannya yang genap. Kalau tadi kan pangkat tangannya bebas apapun, yang genapnya itu adalah sekantnya. Sekarang kebalikannya. Oke, nah kita lihat soalnya yang diminta itu adalah tangan pangkat 3 sekant pangkat minus setengah. Ini X-nya X dx. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, kita akan coba pisahin dulu si tangannya dengan tangan kalikan dengan tangan X ya. Oke, ini tangan pangkat 2 kalikan dengan tangan X maksud saya. Jadi integral dari tangan kuadrat X dikali tangan X, kemudian kalikan dengan sekant pangkat min setengah X dx. Oke. Kemudian untuk sekantnya itu akan saya misalkan sebagai U nantinya. Ya, karena sekantnya itu kalau misalnya diturunkan kan dia jadi sekant X tan X. Jadi yang akan saya misalkan itu adalah sekantnya. Tapi sebelumnya kita coba uraikan dulu ini. Ini jadi integral dari tangan X itu artinya sekant kuadrat X min 1 dikalikan dengan tangan X dikalikan dengan sekant pangkat min setengah X dx. Oke. Nah setelah ini kita ambil U-nya, itu adalah sekant. DU per dx-nya itu adalah sekant X tangan X, sehingga dx-nya itu adalah DU per sekant X tangan X. Nah setelah ini kita substitusikan. Integral dari U kuadrat min 1, ini tangan X sekant min setengah X, dx-nya itu ganti jadi DU per sekant X tangan X. Oke, jadi kalau Anda lihat ini tangannya bisa dicoret. Sekantnya itu dia pangkat min setengah di atas ya. Jadi ini integral dari U pangkat U pangkat 2 min 1. Sekant yang di bawah itu kan berarti sekant pangkat 1. Jadi jika saya naikkan ke atas, dia jadi sekant pangkat min setengah dikali sekant pangkat minus 1. Itu hasilnya itu adalah sekant pangkat minus 3 per 2 DU. Kayak gini. Kalau udah sampai kayak gini, Anda masukkan lagi nih sekantnya tadi sebagai U. Jadi ini integral dari U kuadrat min 1
Ini adalah U pangkat minus 3 per 2. Ini X-nya kelupaan terus. DU seperti ini. Baru Anda kali masuk. Ini integral U pangkat 2 kali U pangkat minus 3 per 2 berarti U pangkat setengah. Dikurangi dengan U pangkat minus 3 per 2 DU. Nah, setelah ini baru kita integralkan. Ini jadi 2 per 3 U pangkat 3 per 2 dikurangi dengan 2 negatif 2. Berarti ini jadi plus 2 ya. Plus 2 U pangkat negatif setengah plus C. Nah, kalau udah sampai di sini, baru kita masukkan nilai U-nya. Ini jadi 2 per 3 sekan pangkat 3 per 2X ditambah 2 kali sekan pangkat minus setengah X plus C. Oke, seperti itu. Itu untuk soal yang nomor 5 tipe terakhir. Oke, demikian pembahasan untuk teknik integrasi yang bagian 2.